Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar kurikulum PAUD. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Adapun tujuan kurikulum PAUD untuk mendorong perkembangannya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Karena setelah menempuh pendidikan PAUD, anak akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Manfaat dan fungsi kurikulum PAUD: mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak, menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Adapun karakteristik di kurikulum PAUD yaitu yang pertama, mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi aspek nilai, agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Yang ketiga, menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak. Dan yang keempat, memperdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. Adapun prinsip-prinsip kurikulum PAUD, yang pertama, belajar melalui bermain. Yang kedua, berorientasi pada perkembangan anak. Yang ketiga, berorientasi pada kebutuhan anak. Dan yang keempat, berpusat pada anak. Kelima, pembelajaran aktif. Dan yang keenam, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai berkarakter. Ketujuh, berorientasi pada pengembangan kecakapan dan hidup. Kedelapan, didukung oleh lingkungan yang kondusif. Yang kesembilan, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Yang terakhir, pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Adapun komponen kurikulum PAUD terdapat 4, yaitu tujuan, bahan pembelajaran, proses belajar, dan penilaian. Landasan kurikulum PAUD merupakan landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikopedagogis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Model pengembangan kurikulum PAUD: yang pertama, ada program pengembangan nilai, agama, dan moral. Yang kedua, ada program pengembangan fisik motorik. Yang ketiga, program pengembangan kognitif. Dan keempat, program pengembangan bahasa. Yang kelima, program pengembangan sosial emosional. Dan keenam, program pengembangan seni. Dari yang kedua, yaitu tentang pendekatan prinsip dasar kurikulum AUD. Prinsip pengembangan kurikulum PAUD: yang pertama, berpusat pada anak. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, kompetensi dan dimensi perkembangan. Yang keempat, pembentukan kepribadian anak. Yang kelima, sesuai tahap perkembangan anak. Yang keenam, sesuai dengan belajar. Yang ketujuh, holistik integratif. Dan yang kedelapan, melalui bermain. Yang kesembilan, membangun pengalaman belajar. Yang kesepuluh, konteks sosial budaya. Dari 10 prinsip ini harus digunakan supaya kurikulum yang akan dikembangkan itu bisa memfasilitasi berbagai perkembangan dan kebutuhan anak untuk menghadapi pendidikan lebih lanjut. Materi yang ketiga yaitu tentang hakikat kurikulum dan pembelajaran terpadu. Pada hakikatnya, model pembelajaran yaitu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan digunakan sebagai pedoman pembelajaran setiap model. Pembelajaran mengarahkan kita ke dalam merancang pembelajaran untuk membantu peserta didik untuk mencapai tujuan.
Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum tingkat satuan PAUD, setiap lembaga PAUD harus memperhatikan standar nasional, khususnya standar pendidikan untuk anak usia dini. Sebagaimana jenis dan jenjang pendidiknya, PAUD juga memiliki kerangka acuan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik, tahapan perkembangan, dan tingkat belajar pada anak usia dini. Oleh karena itu, penggunaan kurikulum pada lembaga anak usia dini harus dipahami secara benar sehingga setiap pendidik PAUD dapat merancang, memberikan, dan mengembangkan proses pembelajaran yang mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai bahan, sumber, dan media permainan edukatif yang sesuai. Materi yang terakhir yaitu tentang kurikulum pembelajaran terpadu dalam kurikulum 2013 PAUD. Dalam kurikulum ini, pembelajaran dituntut untuk menerapkan pendekatan saintifik atau ilmiah yang dipadu dengan model pembelajaran tematik terpadu dalam kaitannya dengan karakteristik perkembangan anak. Maka kurikulum taman kanak-kanak harus direncanakan untuk membantu mengembangkan potensi seutuhnya. Kurikulum harus direncanakan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan perkembangan anak. Kurikulum harus mampu memberikan pengalaman yang menyeluruh, bukan pengalaman yang terpenggal-penggal. Pembelajaran PAUD tersebut tidak dilaksanakan secara terpisah untuk bidang pengembangan, tetapi disajikan secara terpadu dan menyeluruh dan sebagaimana karakteristik berpikir anak yang masih bersifat holistik, yang artinya anak masih minat segala sesuatu itu secara berseluruh dan tidak terpisah-pisah, belum berfokus pada unsur-unsur tertentu. Untuk melaksanakannya, guru harus memerlukan bekal dan wawasan yang memandang tentang pendekatan pembelajaran tersebut. Hal ini penting karena lapangan masih terdapat beberapa perbedaan penafsiran dalam mengidentifikasikan dalam menerapkan pendekatan pembelajaran terpadu. Selain itu, masih banyak guru PAUD yang belum memahami bahwa pembelajaran berdasarkan tema yang saat ini sudah dirancang berlangsung di PAUD pada dasarnya merupakan bagian dari model pembelajaran terpadu. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.